Hidup sebatang kara seorang pemuda bernama Toba hidup di pedalaman Pulau Sumatera dan gemar memancing. Suatu hari, Toba pergi memancing di sungai. Ia memancing dan mendapat seekor ikan mas besar. Kemudian, Toba beranjak pulang. Tidak lupa, ikan itu dibawanya menuju ke rumahnya. Lalu ditaruh ikan itu di atas meja dan pergi merapikan kayu bakar. Setelah itu, Toba kembali ke meja di mana ikan itu diletakkan. Terkejutlah, Toba di meja itu sudah tidak ada ikannya. Tetapi yang di atas meja ada koin-koin emas yang berkilau yang mirip sisik ikan. Lalu Toba menyimpan koin emas itu di kamar. Alangkah terkejutnya Toba setelah dia melihat seorang wanita cantik sedang berada di kamar sebelah. Dan Toba menanyakan siapa dirinya. Dan ternyata wanita itu jelmaan ikan emas yang Toba tangkap tadi. Setelah itu Toba mengajaknya menikah, tapi wanita itu mengajukan syarat. Tidak boleh memberitahukan kepada siapapun kalau wanita itu adalah ikan, walaupun kepada anaknya nanti. Dan akhirnya, mereka pun menikah. Dan berapa bulan kemudian, istri Toba pun hamil. Kebiasaan memancing masih Toba lakukan. Setelah izin istrinya, Toba pun berangkat memancing. Seharian Toba memancing, akhirnya Toba mendapatkan ikan besar. Toba pun buru-buru membawa pulang ikan itu dan berjalan menuju rumah. Sampai di rumah, Toba mendengar suara istrinya kesakitan. Sayang, aku di sini. Toba pun buru-buru menghampiri istrinya ke kamar. Selang beberapa waktu pintu kamar ada yang mengetuk. Toba pun membuka pintunya. Dan ternyata nenek yang akan membantu istri Toba melahirkan. Dan akhirnya anak Toba pun lahir. Anak Toba dikasih nama Samosir. 5 tahun kemudian, Samosir tumbuh besar. Samosir merupakan anak yang aktif dan ceria. Suatu hari, Samosir disuruh ibunya untuk mengantarkan bekal makan siang untuk ayahnya Toba. Di perjalanan, Samosir melihat teman-temannya sedang main di sungai. Dan Samosir meletakkan bekal itu di pinggir sungai. Dan Samosir ikut main di sungai. Tiba-tiba bekalnya dimakan oleh anjing dan ayam, dan Samosir pun mengusirnya. Sementara itu, Toba sedang di ladang dan duduk istirahat di tepi ladang. Tiba-tiba Samosir dari arah belakang membawa bekal yang kotor dan berantakan. Toba pun marah kepada Samosir. Dan Samosir pun menangis dan lari meninggalkan ayahnya. Samosir menceritakan semua ke ibunya, dan ibunya pun marah karena Toba telah mengingkari janjinya dulu. Dan ibunya Samosir pun terjun ke sungai dan langsung berubah menjadi ikan mas raksasa. Karena disuruh ibunya, Samosir pun lari ke atas bukit. Tiba-tiba air sungai pun meluap, membanjiri seluruh desa. Hanya Samosir yang selamat dari bencana itu. Desa pun menjadi sebuah danau besar, dan sekarang dikenal dengan nama Danau Toba. Dan di tengah-tengah danau, ada sebuah pulau kecil yang dulunya bukit yang dinaiki oleh Samosir. Sekarang dikenal dengan sebutan Pulau Samosir.